Maluku dan Papua, kedua wilayah ini yang terbentang dari bagian timur Nusantara, menyimpan ragam bentang alam dan kekayaan hayati yang tidak hanya memukau mata tetapi juga memiliki peran penting dalam sejarah, budaya, dan dinamika pembangunan Indonesia. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyusuri pulau, pegunungan, laut dalam, dan kehidupan masyarakatnya, sambil memahami mengapa kawasan ini dianggap sebagai salah satu wilayah paling menakjubkan di kawasan Asia Pasifik. Kita mulai dari Maluku, merupakan gugusan kepulauan yang dikenal sejak dulu sebagai Kepulauan Rempah. Maluku terbentang di antara Pulau Sulawesi di sebelah barat dan Papua di sebelah timur. Wilayah ini terdiri dari lebih dari 1.000 pulau besar dan kecil, dengan dua wilayah administrasi utama, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Kepulauan ini memanjang di antara Samudra Pasifik dan Laut Banda, sehingga seluruh aktivitas kehidupan sangat dipengaruhi oleh kondisi maritim. Keunikan utama Maluku adalah karakter kepulauannya. Tidak ada satu pulau yang benar-benar mendominasi. Bahkan pulau-pulau besar seperti Ambon, Seram, Halmahera, dan Ternate tetap dikelilingi puluhan pulau kecil. Pesona kotaku, kota penuh budaya, alam yang istimewa, kota Weda tercinta. Pesona. Secara geologis, Maluku berada di zona tumbukan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Aktivitas tektonik inilah yang menjadi kawasan ini memiliki bentang alam yang kompleks, mulai dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga dasar laut yang sangat dalam seperti Palung Banda, merupakan salah satu palung terdalam di dunia. Pulau Seram misalnya memiliki pegunungan Manusela dengan puncak mencapai lebih dari 3.000 meter. Sementara itu, Halmahera memiliki sabuk gunung api aktif yang membentang dari utara ke selatan. Gunung Gamalama di Ternate merupakan salah satu gunung api terkenal di Indonesia yang menjadikan ikon geografis kawasan ini. Berbeda dengan wilayah barat Indonesia yang dipengaruhi angin muson Asia, Maluku memiliki pola muson yang unik. Musim penghujan dan musim kemarau di Maluku justru berlawanan dengan sebagian besar wilayah Indonesia karena pengaruh angin timur dari Samudra Pasifik. Ambon misalnya yang mengalami musim hujan pada bulan Juni hingga Agustus, saat Jawa dan Sumatera justru memasuki musim kemarau. Pola ini memengaruhi pertanian, pelayaran, hingga aktivitas budaya masyarakat. Maluku berada dalam jantung Coral Triangle, kawasan laut dengan biodiversitas tertinggi di dunia. Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Halmahera menyimpan ratusan spesies karang dan ribuan jenis ikan. Beberapa kawasan menjadi habitat penting bagi ikan-ikan endemik dan mamalia laut seperti paus biru, lumba-lumba, hingga dugong. Kedalaman laut yang ekstrim seperti kawasan Banda yang mencapai lebih dari 7.000 meter menjadikan Maluku sebagai laboratorium alam bagi penelitian oceanografi dan biologi laut. Dengan banyaknya pulau dan kondisi yang terpisah-pisah, aksesibilitas menjadi tantangan utama bagi masyarakat Maluku. Banyak desa yang hanya bisa dicapai melalui jalur laut, dan cuaca buruk sering menghambat kegiatan transportasi. Sebaran penduduk juga cenderung menumpuk di beberapa pusat kota seperti Ambon, Ternate, dan Tidore, sementara pulau-pulau kecil dihuni secara terbatas. Karakter geografis ini mendorong pola kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada laut, baik untuk transportasi, perikanan, maupun interaksi sosial.
Adapun beberapa keunikan geografi Maluku, di antara lain, yang pertama ada Pulau Seram yang memanjang seperti punggung naga. Kedua ada Pulau Ternate dan Tidore yang terbentuk kerucut gunung api. Ketiga ada Danau Rana di Seram yang merupakan danau air tawar terbesar di Maluku. Yang keempat ada Laut Banda yang menyimpan fenomena upwelling dan perairan sangat dalam. Nah, semua elemen ini menjadikan Maluku sebagai wilayah dengan karakteristik geografis yang kompleks, indah, dan bersejarah. Kini kita beralih ke Papua, pulau terbesar di Indonesia dan salah satu pulau terbesar di dunia. Papua terbagi menjadi beberapa provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Wilayah ini memiliki luas yang sangat besar dengan dominasi bentang alam berupa hutan hujan tropis, pegunungan tinggi, lembah-lembah subur, rawa luas, dan garis pantai panjang yang menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Salah satu ciri paling menonjol Papua adalah Pegunungan Jayawijaya yang membentang sepanjang ratusan kilometer. Di dalamnya terdapat Puncak Kartens, puncak tertinggi Indonesia yang dulunya diselimuti salju abadi. Keberadaan pegunungan tinggi ini menunjukkan bahwa Papua merupakan wilayah dengan sejarah tektonik yang kuat, hasil tumbukan antara lempeng Australia dan lempeng Pasifik. Di sekitar pegunungan ini terdapat lembah Baliem, daerah subur yang dihuni suku-suku seperti Dani, Yali, dan Lani. Papua merupakan salah satu dari sedikit wilayah di dunia yang masih memiliki hutan hujan tropis primer dalam skala besar. Hutan-hutan ini adalah rumah bagi beragam flora dan fauna unik termasuk cendrawasih, kangguru pohon, kasuari, hingga ratusan spesies anggrek. Secara global, Papua diakui sebagai salah satu titik mega biodiversitas penting dunia, sejajar dengan Amazon dan Kongo. Garis pantai Papua membentang ribuan kilometer dengan bentuk yang sangat beragam, mulai dari Teluk, Tanjung, hingga Tanjung Karang. Di bagian barat terdapat Kepulauan Raja Ampat, salah satu kawasan laut tercantik di dunia. Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati laut yang mencapai rekor tertinggi di muka bumi, dengan jumlah spesies karang yang luar biasa banyak. Di pesisir selatan Papua terdapat bentang alam rawa luas seperti Rawa Arafura dan wilayah Kimaam yang membentuk ekosistem mangrove dan lahan basah produktif. Papua juga memiliki sistem sungai yang sangat panjang dan vital. Sungai Mamberamo dijuluki sebagai Amazonnya Indonesia karena alirannya yang luas dan panjang. Sungai Mamberamo mengalir dari pegunungan tinggi hingga ke pesisir utara. Sementara itu, sungai seperti Digul dan Fly membentang di wilayah selatan, melewati kawasan rawa luas sebelum menuju Laut Arafura. Sebagian besar kawasan Papua memiliki iklim tropis lembab dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Namun, di daerah pegunungan tinggi, udara terasa dingin, bahkan sering mencapai suhu di bawah 10 derajat Celcius. Variasi iklim ini membentuk keberagaman vegetasi mulai dari hutan hujan dataran rendah hingga hutan lumut dan tundra pegunungan. Papua memiliki kondisi geografis yang sangat kompleks. Banyak wilayah berada jauh di pegunungan, terpisah oleh lembah dalam, atau terisolasi oleh hutan lebat. Hal ini menyebabkan banyak daerah hanya dapat diakses melalui pesawat kecil, terutama di wilayah pegunungan seperti Bamena, Yahukimo, dan Tolikara. Sementara itu, di pesisir selatan, rawa-rawa yang luas membuat pembangunan infrastruktur daratan sangat menantang. Nah, adapun keunikan geografis Papua, di mana beberapa keunikan geografis ini
di antara lain yaitu yang pertama ada Puncak Kartens yang merupakan salah satu dari Seven Summits. Yang kedua ada Raja Ampat sebagai pusat biodiversitas laut dunia. Yang ketiga ada Sungai Mamberamo yang masif dan kompleks. Yang keempat ada Rawa Arafura yang sangat luas. Ketiga ada Pegunungan Jayawijaya dengan sejarah geologi jutaan tahun. Nah, semua faktor ini menjadikan Papua sebagai salah satu kawasan paling kaya secara ekologis dan paling unik secara geografis di planet bumi. Jadi, Maluku dan Papua adalah dua wilayah yang berdiri sebagai saksi kekayaan geografis Indonesia. Maluku dengan kepulauannya yang anggun dan sejarah maritimnya, serta Papua dengan pegunungan tinggi, hutan tropis, dan laut yang memesona. Keduanya menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya negara kepulauan biasa, melainkan negara dengan keragaman bentang alam luar biasa, melampaui batas pulau besar atau kecil, dataran rendah atau pegunungan, laut dangkal atau palung dalam. Nah, dengan memahami kondisi geografis Maluku dan Papua, kita belajar bahwa keindahan alam Indonesia bukan hanya sebuah warisan, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Semoga video ini membantu Anda memahami dan mengenali lebih dalam dua wilayah yang menjadi permata di timur Nusantara. Terima kasih.